Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw usalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa bisanadin muttasil ila imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Hali wa ila imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima wa bi asrarihima wa bi asrari sa'iris salihin. Allahumma ighfir lana wudu'an 'arifin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi 'ala kulli hal. Ila tafsir qawlihi ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist minan nasi fabashshirhum bi'adzabin alim. Ayat berikut ini menjelaskan tentang perilaku orang-orang kafir. Kafir dalam arti mengkufuri ayat-ayat Allah, bahkan lebih dari itu ada perbuatan yang sangat keji, membunuh para nabi tanpa dasar kebenaran apapun pastinya, dan membunuh orang-orang yang berjuang menegakkan keadilan. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang kufur. Siapa alladzina? Kufur bi ayatillahi, terhadap ayat-ayat Allah. Wa yaqtuluna, dan membunuh. Siapa mereka alladzina? Wa fi qira'atin yuqatiluna, memerangi. Tidak harus dalam bentuk membunuh, tetapi memerangi. Memerangi atau membunuh an-nabiyina, para nabi, bighairi haqqin, dengan tanpa hak. Jadi penegasan, tidak ada perbuatan membunuh nabi yang dihakimi dengan cara benar. Wa yaqtuluna alladzina, dan membunuh. Siapa alladzina yaqulun? Kepada alladzina yaquluna bil qisti, kepada orang-orang yang memerintahkan, menyuruh, memerintahkan. Siapa alladzina bil qisti? Kepada keadilan, bil adli, kepada keadilan. Minan nasi, dari kalangan manusia. Siapa mereka? Alladzina yakfurun wa yaqtulun, yang kufur terhadap ayat Allah, membunuh para nabi Allah dengan tanpa dasar alasan yang benar, akan membunuh orang-orang yang menegakkan keadilan. Wahum, dan adapun mereka itu al-yahud, adalah orang Yahudi.
Qatalu telah membunuh siapa Yahudi salatata wa arba'ina nabiyyan, 43 nabi. La haula wala quwwata. Ini angka yang sangat menunjukkan kedurhakaan. 43 nabi. Bahkan dikisahkan setelah mereka membunuh nabinya, pagi hari itu mereka pergi ke pasar melakukan transaksi jual beli seperti tidak ada apa-apa, seperti tidak ada peristiwa yang menakutkan, kedurhakaan yang harus disesali, menunjukkan betapa kerasnya hati mereka. Ya, setidaknya kalau orang itu membunuh dengan tanpa alasan, walaupun bukan nabi, akan ada efek atau reaksi penyesalan. Ya, tidak keluar rumah beberapa hari, menangis sekian lama, menunjukkan ekspresi penyesalan yang berangkat dari hati nurani. Tapi ketika ini terulang berkali-kali sampai 43 kali, meskipun pada orang yang berbeda, tetapi pada satu kaum yang sama, seharusnya menjadikan peringatan bagi mereka. Siapakah kaum yang sampai membunuh nabinya 43 kali? Kalau bukan kaum yang disebut al-maghdubi alaihim, dimurkai. Padahal maka mencegah kepada mereka mi'atun wa sab'una, 170 min ubadin dari ahli ibadah mereka. Bukan tidak ada perlawanan, bukan tidak ada nasihat, sudah ada. Jadi pada saat orang-orang Yahudi membunuh nabinya sebanyak 43 orang ini, sudah ada 170 orang yang saleh di kalangan mereka sebelumnya telah menasihati, jangan sampai membunuh seorang nabi, murka Allah. Setetes darah yang jatuh dari jasad seorang nabi ini akan mendatangkan azab murka Allah. Apa yang terjadi? Justru sebaliknya, 170 orang ahli ibadah itu faqataluhum, kemudian membunuh orang Yahudi kepada mereka mi'atun wa sab'una min yaumihim, pada hari mereka itu. Jadi hari itu juga menegur, menasihati, maka pada hari itu juga dibunuh. Nah, ini bangsa seperti apa? Kita perlu tahu bahwa Bani Israel ini dikaruniai Allah pangkat kemuliaan yang luar biasa, sehingga tidak heran jika ada jumlah nabi sebanyak 43 nabi. Tetapi bukan berarti umat lain ini tidak dianugerahai kebaikan yang sama. Umat Nabi Muhammad, ulamanya seperti para nabi Bani Israel. Ya, jadi 43 orang nabi ini, jika dibanding peristiwanya hari ini, kira-kira ada 43 ulama dibantai oleh kaumnya sendiri. Kemudian begitu terjadi peristiwa pembantaian, ada 170 orang-orang saleh yang menegur, menasihati, ikut dibantai juga pada hari ini. Jadi mungkin sekali berkurang di umat ini, tetapi tidak disebut nabi, tetapi ulama. Ada 1000 ulama yang hilang, dilenyapkan dalam sejarah Indonesia di zaman sebelum kemerdekaan. Ketika perang di Ponorogo, ada beberapa ulama yang wafat. Nah, ini menunjukkan siapa bangsa yang telah membunuh ulama sekian banyak itu.
bangsa yang dihilangkan oleh Allah atas dasar perbuatannya. Bukan berarti kemudian dosa itu jadi dosa warisan kepada seluruh bangsa. Jika hari ini ada seorang Yahudi masuk Islam, ya tidak ada hubungannya lagi dengan kesalahan leluhurnya yang telah pernah membunuh 43 nabi. Ketika ada seseorang dari suku tertentu, bangsa tertentu berbuat kebaikan, jangan dikaitkan dengan keburukan bangsanya secara mayoritas. Ya, ini perlu dipahami karena bangsa sendiri itu sunatullah yang Allah melakukan. Allah ciptakan su'ubah wa qabaila, itu kehendak Allah. Kalau sampai kita mencaci maki bangsa tanpa dasar pembenaran, ya, seperti kita benci pada Yahudi bukan karena semata kemudian di sana ada unsur kemanusiaan, tetapi Yahudi ini ada identitas. Ketika Al-Quran menyebutkan Yahudi, Al-Quran menyebutkan masalah ini, ada identitas yang sangat melekat pada diri mereka. Kalau tidak, maka bukan disebut Yahudi, tapi Bani Israel. Yang Bani Israel ini banyak di antara mereka para nabi, para rasul, orang-orang saleh, orang-orang terbaik di masa lalu. Maka demikian juga ketika bicara bangsa Arab, jangan kemudian mencela Arabnya, karena lahir dari bangsa Arab ini Nabi Muhammad, para sahabat, para tabi'in, para orang saleh, pendakwah yang berakhlak karim. Sementara ada orang Arab juga seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Maka tidak bisa kemudian kita menyeret kata Arab ini sebagai konotasi keburukan. Sebaliknya juga demikian, jangan kemudian menyeret kosakata yang menyebutkan tentang suatu bangsa atau nama dengan keburukan. Misalkan apa? Amerika, Cina. Walaupun seringkali dengan mudahnya kita mengatakan Amerika telah menjajah Irak misalnya. Padahal sebagian orang-orang Amerika yang zalim menjajah suatu negeri, bulan-bulan. Sebagian orang-orang Cina yang zalim melakukan penganiayaan, kezaliman, pemerkosaan dan semacamnya. Dan ini yang seringkali keceplosannya kita, karena sudah terlanjur sering terjadi, maka kemudian menjadi terbiasa konotasi keburukan itu diarahkan kepada bangsa tersebut. Tidak seperti Yahudi sudah istilah tersendiri. Kalau sudah konotasinya jelek disebut Yahudi, tapi kalau kemudian masih ada kebaikan, maka disebutnya Bani Israel. Nah, negara yang didirikan, walaupun kita tidak pernah harus mengakuinya, Israel ini adalah bagian dari strategi siasat pembersihan nama baik, ya. Seolah-olah ini adalah bangsa yang disebut oleh Al-Quran, ini bangsa yang melahirkan para nabi dan rasul. Tetapi ketahuilah bahwa yang datang dan merebut tanah Palestina, mereka disebut Yahudi. Bahkan orang Nasrani sendiri, orang Islam sendiri, bahkan Yahudi ya, dalam arti kata Bani Israel yang kemudian memiliki kesadaran kebenaran, ini tidak setuju dengan Zionisme, dengan sistem politik negara yang menamakan diri Israel. Tidak cocok. Masih ada segelintir orang yang bersuara tentang ini, terlepas apakah itu kepura-puraan, sekedar drama kemanusiaan saja agar dikatakan masih ada orang yang memiliki hati nurani, ataukah
berangkat dari kejujuran. Fabashirhum, maka beritakanlah berita gembira, beritakanlah gembira kepada mereka. A'limhum, beritahukan kepada mereka bi'adzabin alim, dengan berita tentang siksaan yang pedih. Kenapa pakai fabashir? Ini ilmu. Mana ada berita gembira berupa siksa yang pedih. Tetapi ketika ini digunakan, ini ada makna yang lain, ada makna majas yang sebenarnya menunjukkan kehinaan. Alimin muslimin, yang pedih, yang menyakitkan. Wa dzakarul bisyarah, dan menyebutkan Allah Subhanahu wa taala kepada kata berita gembira, al-bisyarah. Tahap ini sebagai bentuk merendahkan pada mereka. Wa dakhalatil fa'u fi khabar inna, dan masuklah huruf fa pada khabarnya inna. Fa abashirhum bi'adzabin alim. Li syibhi ismiha, karena serupa namanya isimnya inna, al-mausul bisyarti, yang terhubung dengan syarat itu. Mana innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi, sampai akhir ayat. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Ulaika, mereka itu alladzina, orang-orang habitat, yang batal, yang terhapus, batalat, yang batal amalu, apa amal mereka, terhapus amal mereka, tidak ada nilainya. Ma'amilu, apa yang mereka kerjakan, min khairin, berupa kebaikan. Jadi orang-orang kafir, amal baiknya terhapus, tidak terjaga. As-sadaqatin, seperti sedekah, wasilatir min silaturahim. Jadi meskipun orang-orang Yahudi ini gemar bersedekah, mereka punya foundation, melalui foundation, melalui beberapa perusahaan terkenal di dunia ini. Ada tradisi orang-orang kaya dari kalangan Yahudi ini menyedekahkan kelebihan hartanya, dan itu sangat baik karena mereka orang-orang kaya, pemilik merek-merek terkenal, yang justru konsumennya adalah umat Islam. Maka ketika ada beberapa orang di kalangan Islam melakukan gerakan anti membeli produk Yahudi ini, jangan disalahkan, karena bentuk kepedulian mereka, ikhtiar mereka kepada saudara-saudara, pembelaan saudara-saudara kita Palestina, ya, dengan dana dari rata-rata dari hasil produk itu digunakan untuk membeli senjata, membiayai perang melawan kaum Muslim Palestina. Maka dengan tidak membelinya, memboikot, ini bagian dari sikap kita, bagian dari kepedulian kita. Walaupun tidak semua sepakat dengan boikot seperti ini. Dalam ranah hukum terjadi diskusi, debat, bahkan masalah antara bolehnya, tidak bolehnya, kemudian wajib dan tidak wajibnya. Alhasil kita tidak perlu menyalahkan, ya, pada saudara-saudara kita yang memboikot. Ini bentuk kepedulian. Bahkan jika perlu kita menjadi barisannya boikot terhadap produk mereka. Kita harus belajar membangun ekonomi mandiri. Tidak perlu lagi membeli produksi air minum yang ada hubungannya dengan mereka ini. Tidak perlu membeli minuman yang diproduksi oleh mereka. Barang kebutuhan, sabun, alat mandi semacamnya
yang ada identik dengan mereka ini perlu dihentikan, dialihkan dengan membeli produk-produk yang tidak ada hubungannya dengan. Jangan sampai terjebak tidak mau membeli produk A tapi mau membeli produk B, ya itu juga jaringannya mereka, sama saja. Kadang-kadang di antara sesama produsen saling bersaing untuk melemahkan, merugikan produsen yang lainnya dengan cara tudingan itu orang Yahudi, itu produknya Yahudi, jangan beli, padahal dia sendiri juga sama. Ya, paling menuduh paling hanya dalam persoalan bersaing. Nah ini amal baiknya mereka selagi mereka dalam keadaan kufur, batalat habitat amaluhum, terhapus batal amal mereka yang tidak ada catatan sia-sia di dunia wal akhirat, di dunia dan di akhirat. Wala bila dan yang maka tidak ada anggapan bila terhadap amaluhum, ya ada syartnya karena tidak ada syaratnya penerimaan amaluhum. Syaratnya diterima amal apa? Beriman. Nah ketika syarat keimanan tidak dipenuhi, ya tidak bisa. Kuncinya surga itu ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika sudah tidak mau menggunakan kunci utama untuk surga, maka tidak akan pernah bisa masuk surga. Meskipun dia ahli sedekah, ahli silaturahmi, disebut dengan sebagai orang yang membela kemanusiaan, pejuang kemanusiaan, tapi mohon maaf, tidak baca syahadat, tidak sholat, tidak puasa dan sebagainya. Nah ini di dalam tubuh umat Islam sendiri ada gejala yang mirip. Ya. Ibadahnya secara parsial, tidak secara utuh. Padahal Islam itu seharusnya harus saling melengkapi, tidak setengah-setengah. Ini kalau membantu orang lain, masya Allah, penuh dengan perhatian. Tetangga sakit, meninggal dunia, dia pamit, tetapi sholatnya tidak pernah, puasanya ditinggalkan. Dia baik pada makhluk, tapi tidak baik pada Al-Khaliq. Jadi manusia macam apa? Begitu juga yes. Orang yang saleh secara spiritual dalam arti hubungan apa vertikalnya pada Allah, sholatnya baik, puasanya baik, masya Allah. Kalau itu sampai berjalan lupa waktu, tapi tidak pulang-pulang ke rumah, padahal ada anak, ada istri, kelaparan, butuh diberi nafkah. Ya, ini kan juga tidak baik. Kesolehan pribadi merupakan tanggung jawab yang ada mas'uliyah sebagai pemimpin rumah tangga. Saat ini jangan begitu, karena saking hasilnya ibadah ini yang diberikan bersifat personal, padahal ada tanggung jawab kolektif yang harus dilakukan menjadi pemimpin rumah tangga. Nah ini pernah terjadi di masa lalu ya, sebagian kaum muslimin tidak merasa peduli untuk berjuang melawan penjajah. Dianggapnya itu bagian, bukan bagian penting. Yang penting kita ngaji saja, dirikan saja, bergerilya tidak apa. Walaupun memang perlu dibagi tugas, ada sebagian yang mengaji, ada sebagian yang berperang, jihad fisabilillah. Tidak semuanya turun ke medan pertempuran demi menjaga regenerasi, maka ada batasan umur, ada batasan usia yang boleh ikut berperang, ada batasan fisik kesehatan yang boleh ikut berperang. Sementara orang-orang semacam ini yang jelas kufur, maka tidak ada nilai kebaikan dari amal yang tampak terlihat baik menurut manusia. Batalah habitat amal. Walau tidak dari ahli syariah,
Wa ma lahum min nasirin, dan tidaklah bagi mereka itu min nasirin, dari adanya penolong mani'ina yang mencegah minal azabi, dari siksa. Tidak ada nanti yang bisa menolong mereka dari siksa neraka. Semuanya pasti akan mendapatkan siksa. Tidak ada dispensasi keringanan, apalagi sampai kemudian terbebaskan dari siksa neraka. Semuanya pasti akan mendapatkan siksa neraka. Shadaqallahu Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini bintang di sini subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.